Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala dan masuk dia ahaduhuma yang kaya, yang punya kebun, jannatahu pada kebunnya ahaduhuma, wa huwa dan utawi dia iku dzalimun orang yang menganiaya, linafsihi pada dirinya. Jadi menganiaya dirinya sendiri itu dengan melakukan kekafiran. Jadi yang paling berhak kita muliakan itu adalah siapa? Diri kita sendiri. Ya, kita hidup ini yang berhak kita muliakan itu adalah diri kita sendiri. Itu yang pertama. Lah, caranya memuliakan pada diri kita sendiri, kita harus menjadi orang beriman. Ya, hidupnya tertata, mati masuk surga. Lah, kalau ternyata kita jadi orang kafir, nah berarti kita menghinakan, menjatuhkan diri kita sendiri. Nah, itu disebut dzalimun linafsih. Qala berkata dia ahaduhuma, ma'adunu tidak pernah punya persangkaan aku, antabita pada jika hancur atau rusak, opo hadihi ini kebun, abadan untuk selama-lamanya. Nah, jadi yang namanya orang punya kebun, tentunya dia masuk ke kebunnya, ngontrol, ya kan, kurang apa, pupuknya gimana, irigasinya gimana, kan gitu kan. Sama seperti punya pabrik, punya perusahaan, pemiliknya kan juga pastinya sering ngontrol pabriknya, perusahaannya itu. Lah, ini orang yang punya kebun ini masuk ke kebunnya dan kondisi dia adalah orang yang mendolimi dirinya sendiri. Dia melakukan kekafiran. Dirinya yang seharusnya dimuliakan, tapi malah dihinakan. Seraya dia berkata, aku tidak akan pernah punya persangkaan bahwa kebunku ini akan rusak untuk selama-lamanya. Awet ini kebunku ini. Tidak akan rusak untuk selama-lamanya. Sehingga pikirannya aku tidak akan jadi orang yang sengsara. Aku tidak akan pernah bangkrut. Aku tidak akan pernah jatuh miskin. Nah, kesombongannya seperti itu. Nah, gimana wong buahnya selalu mencapai target, ya, kondisinya bagus, pengairannya bagus, kan gitu. Wa ma'adunu dan tidak pernah berprasangka aku, as-sa'ata pada kiamat, qaimatan tegak artinya terjadi. Dan aku tidak ada prasangka sedikit pun kalau yang namanya kiamat itu terjadi. Bohong.
masa dunia yang seindah ini akan hancur begitu saja? Ya kan? Kiamat kan katanya hari kehancuran. Ndak mungkin, aku ndak pernah percaya bahwa yang namanya kiamat pasti terjadi. Jadi qaimatan bimakna kainatan. Jadi kainatan itu ya terjadi. Wala irruditu, dan niscaya seandainya dikembalikan aku ila Robbi, pada Tuhanku, fil akhirah ala zakmika, kok seandainya nanti aku dikembalikan betul pada Tuhanku di akhirat seperti anggapanmu. Nah, ini kan nyombongi temannya itu kan. Kok umpomo tenan akhirat iku enek kaya keyakinanmu itu loh. Nah, terus aku kok dibalekke ning gone ngersani Gusti Allah. Dan niscaya seandainya aku dikembalikan pada Tuhanku di akhirat kelak seperti keyakinanmu. Jadi ala zakmika, berdasarkan keyakinanmu. Jawabnya la ajidanna, niscaya akan menjumpai sungguh aku khairon, pada yang lebih baik, minha, daripada kebun yang di dunia, lebih baik apanya, munqalaban, tempat kembalinya. Munqalaban bimakna marjian. Jadi nanti di akhirat aku akan menjumpai yang lebih baik dari kebunku di dunia. Di tempat kembalinya, artinya kalau di dunia aku kaya raya, nanti di akhirat aku juga lebih kaya raya. Lah kalau kamu di dunia sudah miskin, jangan harap di akhirat jadi kaya, lebih kaya dari aku. Nggak mungkin itu. Itu. Jadi temannya disombongi seperti itu. Kalau di dunia aku kaya, terhormat, nah nanti di akhirat tentunya aku lebih terhormat, lebih kaya. Nah, kamu jangan ngimpi, kamu di dunia miskin, lontang-lantung, nggak jelas. Kamu ndak akan kaya di sana. Ya tetap melarat. Ning donya sugih aku kok. Mosok ning akhirat sugih kowe. Gak mungkin. Itu. Qala, berkata lahu kepada ahaduhuma. Sopo sohibuhu, temannya ahaduhuma, yang miskin ini. Ya, terus si sohib yang selama ini disombongi, ya, itu ngomong kepada yang saudaranya yang sombong itu. Wahwa, dan utawi dia sohib iku yuhawiruhu, mengajak bicara, artinya menjawab dia sohib hu pada ahaduhuma. Akafarta, apakah kafir kamu? Apakah kafir kamu? Billadzi, terhadap zat, billadzi, terhadap zat, khalaqa, yang menciptakan dia, alladzi, kepadamu, ahaduhuma, min turabin, dari tanah. Lalu dia menjawab, apakah kamu tidak percaya terhadap zat yang telah menciptakanmu dari tanah? Artinya li'anna Adam khuliqa minhu, karena sesungguhnya Adam diciptakan dari
dari tanah. Lah kamu adalah keturunan Adam. Jadi maka diistilahkan kamu diciptakan oleh Allah dari tanah. Jadi aslinya yang dari tanah itu cuma Nabi Adam saja. Itu. Cuma kemudian min nutfatin dari sperma. Nah, kemudian anak turun Adam itu yang diciptakan dari sperma. Cuma kemudian sawaka menyempurnakan siapa Allah, siapa zat kepada kamu ahaduhuma rojulan pada seorang laki-laki. Rojulan menjadi seorang laki-laki. Kemudian Allah menyempurnakanmu menjadi seorang laki-laki. Apa kamu menutup hati dari Allah yang menciptakanmu? Wong soal kiamat, soal kehidupan sesudah mati itu Allah yang mengatakan sendiri kok. Nah, sementara Allah itu yang menciptakan kamu. Lakinna tetapinya aku, ya, tetapinya kami. Jadi lakinna itu artinya adalah lakin ana, itu. Lakin ana. Tetapinya aku. Jadi aslinya adalah lakin ana. Jadi harokat hamzah itu dipindahkan ke nun, ya, dipindahkan ke nun, atau istilahnya hamzahnya dibuang, kemudian nunnya diidghamkan. Jadi lakinna itu aslinya adalah lakin ana, tetapinya aku. Huwa utawi Allah iku Allahu Allah. Robbi Tuhanku. Jadi Robbi itu Tuhanku. Jadi lakinna artinya lakin ana aku lu. Jadi tetapinya aku mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah Tuhanku. Itu bisa dipahami ya. Wala usriku dan tidak akan mensekutukan aku birobbi terhadap Tuhanku ahadan pada seorang pun di dalam ibadah. Jadi tetapinya aku mengatakan bahwa alladzi yang menciptakanmu, ya, yang termasuk menciptakan aku juga dari tanah, termasuk dari sperma dan seterusnya, itu adalah Allah sebagai sesembahan, juga sebagai Tuhan. Tuhan itu yang ngeramut alam semesta, itu namanya Tuhan. Jadi Allah sesembahanku, Tuhanku, dan aku tidak akan mensekutukan terhadap Tuhanku pada seorang pun, ya, pada seorang pun. Itu